Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah diberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada sang baginda alam, habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Baik, sahabat Gaza yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan, selamat datang di konten terbaru kami, Media Gaza, yaitu podcast Kalam Nastar, kajian nasihat Ramadan. Podcast yang akan mengkaji tema-tema Islam dan dakwah yang secara aktual, dijamin bakal seru, menghibur, berilmu, tapi tetap stay, dan yang masya Allah akan dipandu oleh host yang istimewa, pria penuh canda tawa dan lagi pula bijaksana. Siapa lagi kalau bukan saya, Muhammad Haikal Mutakin. Kalau yang kemarin di episode pertama, yaitu hostnya Muhammad Haikal Pratama, sedangkan saya sekarang Muhammad Haikal Mutakin. Ya, sahabat Gaza yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada yang sedang menonton kajian ini, alhamdulillah pada hari ini di kesempatan yang hari ini yang penuh bahagia telah hadir di tengah-tengah kita guru kita bersama, yaitu Al Ustadz Kresna Catur Pamungkas SPD. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bagaimana kabar Ustadz nih? Alhamdulillah saya Jauh datang dari sini. Masya Allah. Nah, sampai kapan datang dari sini? Sampai kapan? Ya. Saya insya Allah sampai hari Senin depan insya Allah di sini. Oh insya Allah, amin ya, barakallah ya, insya Allah berhikmat kepada pondok. Amin, amin, rabbal alamin. Nah, baik Ustadz, sebelum kita lanjut, mungkin dari sahabat-sahabat Gaza yang sedang menonton, mungkin ingin tahu Ustadz, ingin memperkenalkan diri antum Ustadz. Silakan Ustadz, tafadhol, silakan perkenalkan diri. Sama ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan kepada puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah. Amin, amin ya rabbal alamin, amin, amin. Sebelumnya saya pribadi Kresna Catur Pamungkas. Saya alumni Pondok Pesantren Modern Gaza angkatan ketiga. Ya. Alhamdulillah kesibukan saya dari tahun 2017 sampai sekarang saya masih mengabdi di Pondok Pesantren ini. Alhamdulillah ya Allah, masya Allah. Dan alhamdulillah saya pada tahun 2022, tepatnya pada bulan Agustus, Ya. telah menyelesaikan program studi saya S1 di Institut Ummul Qura Al-Islam. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Ustaz Kresna Itu ini ya, masya Allah. Kegiatan saya, Ya. kegiatan saya. Seperti itu Ustaz. Ya. Baik Ustaz, sahabat Gaza yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Podcast pertama kali ini pada hari ini yang bertema tentang tiga amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz. Dikarenakan tema kita ini tiga amalan
yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz nih. Saya pengen nanya nih kan. Ya. Apa sih Ustaz 3 amalan itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? 3 amal ini adalah saya mengutip daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi Allahumma wasallam sholli balik kali. yang dikutip pada kitab Riyadhus Shalihin pada bab birrul walidain di hadis ke-1. Ya. Apa hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. An Abdurrahman radhiyallahu anhu qultu sa'alatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. ayul a'mali ahabbu ilallah qala as-salatu ala waqtiha qultu summa ayun ya Rasulullah qala birrul walidain qultu summa ayun ya Rasulullah qala al jihadu fi sabilillah muttafaqun alaih. Adapun artinya dari Abdurrahman radhiyallahu an bertanya, aku bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, apa sih amalan yang paling Allah cintai? Ya, Yang mana ketika kita mengerjakan amalan itu Allah sangat cinta kepada kita. ya. Nah ini ada 3. Ada 3. Apa jawab Nabi? Yang pertama itu adalah as-salatu ala waqtiha. Yang pertama itu sholat pada waktunya. Allah memanggil kita 5 kali dalam sehari. Kan? Seandainya kita manusia nih ya, kita manusia. Saya panggil ente Haikal. Iya, Ustaz. Gitu kan? Haikal. Ente nggak nyautin. Iya. Haikal. Haikal. Silakan Aneh aneh kesel dia. gak? Iya, aneh kesel gak? Kesel pasti kan. Aneh kesel gitu kan? Iya. Dipanggil beberapa kali tapi nggak nyaut. Gak nyautin. Pasti ya manusia kan. Makanya. Kalau kita manggil pasti kesel ya, Ustaz Nah, ya. iya, tapi kalau Allah itu apa namanya? Manggil kita 5 kali 5 kali. Oh, 5 kali. dalam Ustaz. sehari gitu kan. Hayya 'alal shalah. Ayo kita Iya. salat. Hayya 'alal falah. Ayo kita menuju kemenangan. Ya. Cuman kita ini korek Ya, gitu kan. suka lalai lah ya. Suka lalai. Iya, emang manusia. Makanya Allah paling cinta kepada hambanya yang sholat pada waktunya. Iya. Ketika dia azan, bahkan sebelum azan, dia sudah menyiapkan waktu, mempersiapkan sholat. Itu Allah sangat cinta. Oh iya, seperti itu, Ustaz. Seperti itu Ustaz Haikal. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita ini bisa sholat tepat waktu. Tepat waktu. Itu. Ya, yang penting kita istiqomah, sholat tepat waktu, insya Allah Allah bakal cinta kepada kita. Ya, Tapi amin, dan amin. Allah kalau udah cinta kepada kita, insya Allah apa yang kita inginkan, kita punya hajat, insya Allah bakal tercapai satu persatu. Namun tetap proses harus ada. Nah, amin amin ya Allah. Jadi ini ya, Ustaz ya. Kalau Allah manggil kita tuh, Allah manggil kita lewat salat ya, Ustaz. Iya. Oh, seperti itu. Saking Ustaz. rindunya Allah kepada kita, Allah 5 kali dalam Masya sehari Allah. manggil kita dengan sholat. Tapi kalau misalkan kita nih, Ustaz nih, Allah manggil kita sedangkan kita tidak melaksanakan gitu, apakah Allah marah, Ustaz? Mungkin bisa jadi ketika kita melalaikan waktu sholat, maka Allah akan menunda kita punya hajat, Oh. kita punya keinginan, itu Allah bakal tunda. Oh, seperti Kalau itu. kita melalaikan sholat pasti, gitu Iya. kan. Tapi kalau kita sholat pada waktunya, insya Allah kita punya hajat keinginan, pasti Iya. Allah kabul. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Oh, iya Insya iya. Allah bakal ada hasil atau bakal ada jalan keluar. Iya. Ya, lanjut, Ustaz. Yang kedua, Ustaz. Adapun yang kedua adalah birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua. Dulu waktu saya mondok, saya ingat perkataan guru saya, Ustaz Guntur Gunawan. Beliau dulu ngasih saya nasihat, Iya. kan? Bagaimana kita bisa bakti kepada orang tua ketika ada di pondok, kan? Kita nggak bisa bantu ngepel di rumah. Iya. Kita diam di pondok, cukup 3 hal kita lakukan. 3 ketika hal. kita di pondok, gitu kan? Iya. Yang pertama apa? Yang pertama itu taat sama disiplin untuk pesantren modern, Nah, disiplin. kan? Karena saya di Gaza, saya harus mentaati peraturan Peraturan yang disiplin ada. pondok pesantren. Iya, iya. Yang kedua itu disiplin atau taat kepada perintah guru. Guru. Itu harus dan wajib, gitu kan? Iya. Yang ketiga, selalu mendoakan
kepada orang tua setelah habis sholat. Itu adalah cara kita bakti kepada orang tua kita. Ya. Pertama itu apa? Disiplin terhadap pesantren. Yang kedua, taat kepada guru. Dan yang ketiga itu adalah selalu mendoakan orang tua agar sehat, jasmaninya, rohaninya, rezekinya lancar, berkah berlimpah semuanya. Insya Allah seperti itu. Ini Ustaz nih, kalau misalkan kita tidak melakukan 3 hal itu, apa sih Ustaz dampak orang tua yang sedang ada di rumah itu? Mungkin kalau kita sering ngelanggar itu di pondok itu kan, Iya. itu bakal seret rezeki orang tua kita. Oh, bakal sulit Ustaz ya? Iya. Oh, misalkan kita melanggar aturan lah atau segala macamnya ya. Oh, Dampaknya ke orang tua. dampaknya ke orang tua Masya juga. Allah. Subhanallah. Makanya kita Alhamdulillah ya. usahakan kita mendidik santri kita untuk taat terhadap disiplin dan taat kepada guru. Iya. Ya. Lanjut Ustaz, yang ketiga Ustaz. Adapun yang ketiga itu adalah al jihad fisabilillah. Ya. Kalau dulu zaman Rasulullah itu mereka berjuang dengan perang, dengan panah, dengan tombak dan yang lainnya. Tapi kita di sini jihad kita adalah belajar, ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Dijelaskan juga Ustadz dalam kitab Ta'limul Muta'alim, karangan Syekh Az-Zarnuzi. Dijelaskan di situ syair Abdullah bin Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam fa innal ilma zainun li ahlihi. Iya. Apa artinya? Belajarlah, niscaya ilmu itu akan menjadi hiasan bagi pemiliknya. Ya. Dan itu terjadi pada setiap manusia. Ketika dia memiliki ilmu, ketika dia memiliki segala-galanya terhadap ilmu, itu ilmu agama, ilmu umum, pasti akan menjadi hiasan bagi pemiliknya. Seperti itu ya. Jadi jihad kita ini belajar dengan sungguh-sungguh serta mampu melawan nafsu. Karena itu adalah jihad paling besar adalah melawan nafsu. Gitu kan? Oh, jihad. Iya. Yang paling besar itu melawan hawa nafsu ya, Ustaz? Iya, di saat orang lain sibuk dengan gadgetnya, para santri sibuk dengan kitabnya. Apalagi zaman-zaman sekarang ya, Ustaz. Iya. Masya Allah banget. TikTok, Instagram, Facebook itu wah. Scroll TikTok terus sampai mentok ya. Wah, sampai terus lihat status WA. Aduh, Masya Allah. Zaman sekarang emang udah zaman beda ya. Baca WA rajin, baca Qurannya, Masya Allah. Gitu kan? Kebalik zaman sekarang ini. Lebih anteng lihat HP. Iya. Kebanyakan anak muda zaman sekarang tuh emang seperti itu, Ustaz. Itu tantangan bagi kita, bagaimana kita ini mendidik para santri, mengajarkan para santri agar cinta kepada Al-Quran, cinta terhadap ilmu, cinta terhadap segala-galanya yang berkaitan dengan agama kita. Nah, seperti itu. Ini, Ustaz. Kalau misalkan kita tidak menuntut ilmu sehari aja gitu, Ustaz. Apa sih, Ustaz, itu entah dampaknya ke kita atau apanya gitu, Ustaz, yang kalau misalkan kita tidak ngelakuin menuntut ilmu sehari aja gitu, Ustaz. Kalau yang saya ketahui itu kan yang namanya belajar itu wajib. Adapun misalnya kita lulus pesantren, kita kerja gitu kan, kita kerja tetap ya luangkan waktu kita seminggu sekali atau sebulan sekali minimal hadir di majelis ilmu. Itu bisa menenangkan hati seperti itu. Jangan sampai kita kerja gitu kan udah lulus pesantren sama ngaji lupa, sama Al-Quran lupa. Minimal kita punya punya guru atau punya pembimbing dalam agama, insya Allah kita bakal terarahkan. Apalagi zaman sekarang kita bisa belajar di mana saja, di gadget, di HP. Semua kan banyak sosial media yang yang supaya kita bisa buat belajar gitu, kan seperti Rasulullah katakan, tutuplah ilmu sampai ke liang lahat ya, Ustaz. Iya. Bahkan dijelaskan di syair yang tadi saya bacakan, wasbah fi buhuril ilmi al-fawaid, dan berenanglah di lautan ilmu yang berguna. Di situ musannif menggunakan kalimat al-bahri, itu laut. Artinya apa? Yang namanya lautan itu tidak ada batasnya. Ya, tidak ada batasnya. Artinya kita belajar
sampai kita tua, sampai kita meninggal harus yang belajar itu harus ada. Oh, Karena apa? Allah itu nggak ada batasnya. Iya. Makanya di situ musonif menggunakan kalimat wasbah fi buhuril ilmi al-fawaid. Iya, iya. Berenanglah di lautan ilmu yang berguna. Masya Allah, itu yang saya kutip dari hadis 3 amalan yang Allah cintai seperti itu. Iya, alhamdulillah ya Sada. Ya, baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Kresna telah memberikan ilmu kepada kita semua. Semoga apa yang telah diberikan oleh kepada guru kita Ustadz Kresna Catur Pamungkas, semoga kita dapat mengamalkannya dan melaksanakannya. Karena yang saya kutip di zaman sekarang itu banyak anak muda, anak remaja yang yang tidak melakukan ibadah kepada Allah, tidak melakukan belajar menuntut ilmu. Padahal yang namanya remaja itu kita harus berjihad. Tidak remaja doang, yang bagi bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus terus berjihad di jalan Allah. Apa sih berjihad di jalan Allah itu? Seperti yang Ustaz Rizna katakan, berjihad dalam menuntut ilmu dan melawan hawa nafsu, itu yang paling berat. Seperti itu saja. Insyaallah. Baik pemirsa hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melewati waktu yang cukup lama setelah bincang-bincang pada Ustadz Kresna. Ya mungkin informasi penerima santri baru Pondok Pesantren Modern di Gaza Al-Islami, saya bacakan informasi yang gelombang pertama dibuka pada 1 Februari 2023 sampai dengan 30 Maret 2023. Dan adapun gelombang kedua yaitu pada tanggal 1 April 2023 sampai kedatangan santri baru. Adapun informasi pendaftaran silahkan hubungi yang telah di bawah ini. Ya. Mungkin dikarenakan waktunya sudah habis, mari kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup sekian dari saya dan dari kami pada Ustadz Rizna. Apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan dari kami, mohon dimaafkan. Karena perkataan apapun yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.